Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM, Bapak Ibu semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menjalankan sholat subuh berjamaah sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita, namun Allah mengatakan sedikit sekali yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Alhamdulillah, saat bangun tidur kita bangun sama-sama datang ke masjid, kita fokus pada apa yang kita miliki. Sebenarnya manusia banyak berdoa, hakikatnya ketika berdoa dia minta kekurangan sebenarnya. Allah maunya kita banyak bersyukur. Bersyukur itu berarti keberadaan ada dalam kita miliki, sadar kitanya. Manusia umumnya fokus keluar, meminta sesuatu yang belum milikinya. Maka dia berdoa, Tuhan berikan aku ini. Dia lupa apa yang diberikan Allah pada dirinya. Makanya cenderung manusia ketika berdoa, dia minta keluar dirinya, dia lupa dirinya. Afala tubsirun, kata Allah, aku dalam dirimu, lihat dirimu. Makanya Allah berikan kesehatan pada kita. Kalau kita sadar sehat, tidak mungkin kita abaikan rasa sehat itu, pasti alhamdulillah. Maka ketika kita bangun, sering saya ulang di sini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, aku bersyukur, ya Allah, aku hidup karena manusia sadar tentang dirinya. Aku sadar, ya Allah. Makanya Nabi, bahkan ulama Imam Ghazali juga mengatakan dua umumnya manusia mengabaikan. Yang pertama waktu sehatnya, yang kedua waktu luangnya. Yang tua juga mungkin waktu muda kosong, tua masih bisa. Namun waktu luang dan sehat ini banyak diabaikan. Coba sekali-sekali kita pikirkan, yang kita minta, ya Allah berikan aku sehat. Sekarang kesehatan itu ketika hilang baru kita mau sehat. Kata Allah, kemana kemarin waktu kau sehat? Maka sekarang alhamdulillah itu bentuk syukur kita yang kita miliki sebenarnya. Coba sekali-kali fokus kepada kita miliki, jangan keluar dulu. Pasti Allah kabulkan doa kita, pasti. Ud'uni astajib lakum, doalah aku kabulkan. Sekarang tanyakan pada Allah, apa yang belum Allah kabulkan pada kita semuanya? Coba tanya, yang kita minta, apa yang belum dikabulkan? Semuanya dikabulkan oleh Allah kita semuanya. Kita aja nggak sadar. Mungkin kita minta uang, tidak dikasih uang, dikasih kesehatan, anak kita sehat. Tidak dikasih uang, mungkin anak kita dapat beasiswa. Macam-macam, coba renungkan ke dalam sedikit. Bersyukurlah, kata Allah. Aku tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, aku tambah, kata Allah. Kau ingkar, azabku sama. Fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Ingat padaku, aku ingat padamu. Kau ingkar, kafir, ingkar, habis. Makanya sekali lagi kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, rezeki sehat, dapat ke masjid. Ingat, bunyi azan tadi menggema di sini, tapi tidak semua bergerak untuk ke sini. Mereka bangun semuanya, tapi kita yang terpanggil, alhamdulillah. Seandainya hari ini hari terakhir buat kita semuanya, apa nggak bersyukur kita dapat menjalankan sholat? Ukuran Bapa di waktu sholat itulah sebenarnya. Semasih kita hidup, tidak ada alasan tidak sholat, kata Allah. Namun ketika wafat, habis, tidak ada lagi. Maka batasan waktu kita itu tetap deal dengan Allah. Ketika kita beribadah, itu sholat itulah waktu kita hidup. Apapun alasannya. Di dalam perang pun sama, ada perang, ada sholatnya. Apalagi lowong begini, kan ini kosong semua kita. Saudara-saudara kita perang itu sholat, ada sholat khauf, ada berganti-gantian sholat itu, nggak bisa kita tinggalkan. Nggak bisa berdiri, kata Allah, duduk sebagai penghambaan. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring, kasih kode, kata Allah, bahwa aku Tuhan. Ketika selesai, sholat kan habis. Makanya luar biasa, alhamdulillah pagi ini kita diberi nikmat Allah Subhanahu yang besar sebenarnya. Kapan taunya? Ketika hilang. Ketika kita wafat baru mengatakan betapa bersyukurnya kita.
Kapan nikmat itu rasakan? Sehat, saat kita sakit. Karena kapan waktu luang itu nikmat? Ketika kita repot tidak ada waktu lagi. Ingat dulu, waktu kita bekerja kita buang waktu kita semua demi sereceh uang atau bagaimana. Ketika kita dapatkan uang, waktu sulit lagi diaturnya. Waktu kita kerja, kita buang kesehatan kita, namun ketika udah dapat semuanya, kita bayar lagi kesehatan, kita abaikan. Coba lihat kehidupan itu, permainan semuanya. Maka syukur Alhamdulillah, kita pagi ini dapat menjalankan sholat subuh berjamaah, Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam terus kita curahkan, selawat beri kepada Muhammad SAW, kita kirimkan, berkat beliaulah kita hidup begitu damai, aman, tenang. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, tidak mungkin seperti ini hidup kita. Karena sebelum Nabi diutus, setiap wanita yang lahir dikubur hidup-hidup. Perjinahan semuanya merajalela. Jika itu teruskan, tidak ada hidup tenang seperti ini. Jika wanita dikubur hidup-hidup, otomatis tidak ada yang melahirkan lagi kitanya. Namun datang Nabi Muhammad, tradisi itu hilang semuanya. Nabi berikan, pegang baik-baik dua hal, pegang kitabullah dan sunnahku. Insya Allah. Dan pasti hidupmu akan bahagia dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini setelah sholat subuh lanjut dengan kajian. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu. Semoga Allah memberikan keberkahan, dibalas semua apa yang kita lakukan, waktu, tenaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bicara konsep waktu menurut Al-Quran. Saya tidak bicara tentang definisi, tapi saya bicara filosofi penggunaan waktunya. Bapak Ibu semuanya, tanpa terasa waktu sekarang harinya bulan Rajab, kalau nggak salah 7 Rajab. Untuk Desembernya, Januarinya tahun baru masuk 20 ya. Begitu cepatnya waktu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini tergantung Rajabnya. Rajab Sya'ban, ingat baik-baik, ini waktu kita tergantung Rajab dan Sya'ban untuk matang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, beri aku keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Balikna itu, balago itu bisa sampai, bisa matang. Kalau saya pribadi lebih cenderung matang. Berkahi aku bulan Rajab ya Allah. Berkahi aku bulan Rajab, Sya'ban, dan matangkan aku di Ramadannya. Atau sampaikan. Kalau nanti lihat apa kelakuan bulan Rajab, kelakuan bulan Rajab yang kita praktekkan di Ramadannya. Ibarat kalau orang main bola, kalau nggak pemanasan dulu, nggak sampai akhir. Mereka yang persiapkan di bulan Rajab, Sya'ban, matang Ramadannya insya Allah matang. Dan harapannya kita akan bicara seperti apa nanti, keluar dari sini betul-betul bermakna. Waktu ini semua netral, sama-sama waktu kita 24 jam. Mau kaya, miskin, tua, muda, sama semuanya. Bukan soal panjangnya waktu. Bapak punya umur 78 tahun nggak ngaruh. Namun apa kegunaan dalam waktu itu? Apa kita ambil pelajaran permasalahannya? Waktu itulah sebenarnya dibatasi betul ininya. Ada aplikasi ini yang tentang main game segala, dia teliti penggunaan waktu di Indonesia. Yang saya lihat datanya itu Meksiko. Setiap hari mereka gunakan handphone itu 4,9 jam. 4 jam 9 menit. Kemudian Korea Selatan mereka 5 jam setiap hari gunakan handphone. Kemudian lihat lagi Singapura 5 jam 3 menit tiap hari handphone itu. Indonesia paling tinggi 5 jam 7 menit. Seandainya 5 jam 7 menit berarti 5 hari itu 1 hari 24 lebih. 24 jam 1 hari kan? Itu 5 hari berarti 6, kalau 30 hari itu ada 6 hari kosong total hidup kita ini. Untuk handphone aja, kosong ya. Bayangkan saja, untuk handphone saja. Untuk handphone. Makanya begitu merugi. Maka prinsip dasar yang kita pegang, jika kita bisa kontrol waktu, otomatis kita bisa kontrol hasilnya, hidup itu. Soal di waktu. Istiqomah orang mengunci. Konsisten itu soal kuncian waktu. Maka ketika bicara waktu, kita bicara prinsip dasarnya. Kita bisa kontrol waktu, otomatis kita bisa kontrol hasilnya. Perhatikan mereka yang kontrol waktunya.
Pasti bisa. Dan mereka yang bisa kontrol waktu, mereka yang sholat. Karena kita bermukuta. Inna sholat kita bermukuta. Sholat itu ketetapannya. Nggak bisa, Pak. Saya tadi wudhu, tinggalan mobil ada, masuk tinggal 2 menit. Pernah kita ngalami. Mau sholat, tapi tanggung waktu ini. Kita bangun buru-buru, pernah nggak? Nggak bisa dimaju mundur, kan ini masalahnya. Begitu cepat waktu itu, kita mau terbang. Kemudian sholat, mau sholat bagaimana? Sholat, nggak bisa digeser. Atau Bapak hebat, bangunlah mungkin subuh tadi jam 4 lewat 25. Bapak datang dari jam 2. Bisa nggak Bapak sholat jam 4.24? Bisa? Karena mau cepat, lebih cepat. Enggak, udah ada ketetapan waktu, nggak bisa geser ini. Ketika jam tiba, nggak bisa dimundur, dimajukan. Kata Allah, nggak bisa ini. Sama-sama semuanya. Makanya, kata Allah, berapa lama sebenarnya? Sampai Allah mengatakan, aku mau tanya dirimu, wahai manusia. Qala kam labistum fil ardi, ada di sini. Berapa tahun kamu hidup di dunia itu? Aku tanya, kata Allah. Kita menganggap 70 tahun, 50 tahun. Enggak. Ketika dijelaskan secara detail, sebentar kamu hidup itu. Sebentar betul. Maka soal kontrol waktu tidak bisa. Akhirnya orang bisa kontrol waktu yang bisa kontrol sholatnya. Mereka bisa kontrol sholat menang. Pasti jawabannya. Enggak bisa enggak. Nanti kita lihat kenapa orang kafir tidak bermakna. Tidak bermaknanya. Mereka kosong begitu aja. Karena konteksnya nanti lihat di sholatnya. Bapak silakan. Ketika kita memutuskan untuk beriman kepada Allah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka semua aturan masuk ke kita semuanya. Bapak harus sholat, harus zakat, semua masuk. Kalau nggak mau, kata Allah, keluar jadi kafir, bebas tanpa. Silakan, suka-sukamu, kata Allah. Silakan. Yang dapatkan tentang ajaran, keluar saja. Ragukan, silakan, kata Allah. Tapi ketika kau mengatakan beriman kepada Allah, melekat pada itu aturan semuanya, karena untuk kebaikanmu, kata Allah. Bagaimana? Silakan diteliti nanti akhirnya. Sholatnya, zakatnya nggak bisa kita tinggal, Pak. Tapi ketika nggak mau, kata Allah, silakan keluar dari aturan. Kafir saja. Munafik lebih parah lagi kalau aturan Islam. Tapi udah ada batasannya. Ketika akan beriman, kata Allah, harus sholat, nggak bisa, nggak, kata Allah. Harus zakat, nggak bisa, nggak, semuanya. Semua masuk ke sana. Namun ketika tidak lepas itu, silakan kafirlah, kata Allah. Nggak usah beriman kepada aku. Bebas. Kalian mau jinang, mau sholat, silakan. Tapi perjanjian kita kembali, kalian minta kembali ke dunia. Sebentar saja nanti. Nah, kita tahu berapa lama kamu hidup di dunia. Qala kam labithum fil ardi, berapa tahunkah kamu hidup? Nah, ada umur kita sekarang ada yang 40, 50, 60. Allah menceritakan, mereka mengatakan kami tinggal hanya 10 hari. 10 hari. 10 hari. Lebih enaknya kita buka surah 20. Boleh kita buka? Surah 20 ayat 103. Sama-sama biar dapat artinya. Surah 20 ayat 103-nya. Yatakhafatuna bainahum in labithum illa asra. Lama, karena banyak nih, kita akan lihat. Berapa lama kamu hidup dunia, kata Allah. Pertama, mereka bukan umur kita lagi. Saya tanya dulu, sekarang tahunnya tahun berapa? Tahun Masehi? 2024. 2024. Kita nggak masukin dulu deh, kita lihat kata Allah. Buka surah 2 dulu, 22 ayat 47. 2024 hitungan manusia. Allah tanya, Allah samakan. Kita sama-sama buka dulu ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 47-nya. Boleh dibacakan, Pak? Jalan. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu segerakan. Terus? Padahal Allah seharusnya kamu tidak akan menyalahi janjinya. Terus? Sesungguhnya saat di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Ulangi lagi, Pak, dengarkan. 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun hitunganmu. Saya tanya, tahun berapa sekarang? Hitungan Allah berapa hari? Belum jadi apa-apa kita. Kita mau jabarkan.
Belum apa-apa kitanya. Apa hebatnya? Enggak ada, permainan semua, Pak. Coba lihat. Rumus kitab suci buka semua. Lain sekarang anggot tempel semua foto, permainan semua habis putar di situ aja. Kalau tidak ada Allah. Mereka minta segerakan azab. Kata Allah, aku tidak mengajak diri. Dan mereka mengatakan 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun hitunganmu. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan Allah, manusia. Hitungan manusia bukan? Kata Allah 2024, 1 hari di sisiku. Yang kita mau kejar di sisi Allah, inilah yang kita mau kejar. Saya tanya sekarang, kita sholat, kita ngaji sisi siapa? Sisi mana ini? Kita ngaji Pak, atas nama Allah. Kita sholat, sisi siapa? Yang di sini masuk ya, bukan yang ini. 1 hari, ulangi lagi Pak, biar lebih enak. Oke, Westajiduna bilang. Mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Oke, minta segerakan azab. Bagaimana sih? Ya Allah, segerakan azab. Saya tanya sekarang Pak, saudara-saudara kita yang tidak sholat, mungkin berjamaah oke, sholat subuh, nggak sholat deh. Kalau mereka nggak sholat, nggak terjadi apa-apa kan? Biasa saja, nggak ada hukumannya. Seandainya ketika mereka nggak sholat atau muncul bisul dan sakit banget setiap kali sholat, berani nggak sholat? Jujur. Ketika nggak sholat muncul bisul langsung, muncul bisul subuh. Mangat siap muncul bisul lagi. Asar muncul bisul lagi. Berani nggak sholat? Berani? Enggak. Kata mereka, ya Allah aku nggak sholat, azab aku sekarang, azab. Ayo. Aku nggak mau zakat, azab aku sekarang. Kata Allah, enggak. Lakukan aja dulu. Nanti perjanjian setengah nanti aja. Wafat baru kita buat perjanjian. Aku tidak ajab kalian, kata Allah. Mereka sekarang ajaban. Kalau tahu betul sakit pas lagi nggak sholat, sakit berani nggak sholat nggak? Saya tanya jujur. Karena nggak diazab, coba diazab langsung. Nggak berani nggak sholat manusia. Maka kata Allah, aku tidak ngazab dirimu. Aku kasih luang waktu. Tapi ingat, 1 hari di sisiku sama dengan 1000 tahun hitungan. Kita breakdown lagi biar lebih enak, baru masuk ayat nanti. 1 hari berapa jam Pak? 1 hari berapa jam? 1 hari sama dengan 24 jam. Kita ambil 1 hari. Kita ambil 24 jam lebih enaknya. Sama dengan 1000 hari. Kita bagi 2. 24 bagi 2. Berapa? 12. 1000 bagi 2. 500 tahun. 500 tahun. 1000 tahun, 500 tahun. 12 jam. Bagi 2 lagi. 12 bagi 2. 6 jam. 500 bagi 2. 250 tahun. 6 jam di sisi Allah. Lebih enak menjelaskan Lailatul Qadar begini nih. Logisnya. Ini bukan 1000 bulan Pak, 1000 tahun. 6 bagi 2. 3. 250 bagi 2. 105 tahun. 3. 1 jam. 41,6. 1 jam sama dengan 40 tahun. 1 tahun. Saya tanya umur kita berapa sekarang? Jabarkan Quran. Baru kemarin Pak. Nah kita melakukan lagi kejar. Berapa tahun mau hidup kata Allah. Ini nih. Baru kemarin permainan semua. Ini kan kata Allah jelaskan. Bukan makanya bukan soal panjang umur, tidak. Apa yang kita gunakan? Banyak yang panjang umur tapi tidak bermakna hikmah umurnya. Makanya bukan soal umur, bukan. Penggunaan waktu itu sebenarnya. Mereka yang bisa kontrol waktu, otomatis mereka bisa mengontrol hasilnya. Siapa yang mereka bisa kontrol waktu? Mereka yang sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Otomatis karena kuncian waktu itu di sholat itu, nggak bisa kita paksa Pak. Udah ada waktunya. Sehebat apapun kita sholat subuh mau duluan 24, 25. Kita mau sholat 24, nggak bisa. Zuhur
jam 12:05. Kita mau langsung jam 2:06. Nggak bisa, udah ada ketetapan, kata Allah, kunci semuanya. Maka fawail, rugi kalau kita lalai. Lalai itu berkaitan waktu atau bacaannya. Nggak bisa, nggak beruntung, kata Allah. Falah, otomatis menang udah. Pasti. Kata Allah ini. Tinggal buktikan aja. Bapak bandingkan mereka yang nggak sholat dan tidak. Akan berbeda hidupnya. Konsepnya, kegiatannya, semuanya berbeda. Walaupun mereka misalnya ada yang curang, ada apa, tapi tidak separah yang tidak sholat. Semuanya. Dari kesana. Kita ngambil lagi, baru nanti. Surat 20, 103. Qala kam labitum fil ardi dasarani. Di surat 23 103 mengatakan begini, berapa tahun sih kamu hidup, kata Allah. Udah jabarkan ini. Berapa tahun kamu hidup? Yatakhafatuna bainahum illa bitum ila asr. Mereka saling berbisik, kata Allah. Berapa tahun? Nah, kita lihat ayat ini. 103 ya. Mereka berbisik-bisik di antara mereka. Kamu hidup dengan 10 hari. 10 hari. 10 hari berapa ribu? Yatakhafatuna bainahum illa bitum ila asr. Mereka mengatakan saling berbisik, tidak, kamu bertanggung, tidak, kita hidup 10 hari aja, kata mereka. Allah mengatakan 10 hari. 10 hari yang mengatakan 24 jam 1 hari. Berapa ribu tahun? Ya wajar. Model Nabi Nuh semuanya. Ya mulai ukur mereka. Nah kita sekarang boro-boro sekitar 47 Nabi lebih, 1 jam lebih dikit, berapa menit? Ini. Mereka mengatakan berapa tahun kami hidup? 10 hari. 10 hari kata mereka. Tanya Allah, berapa lama? Aku tanya betul kalian. Kata Allah, aku tanya lagi, berapa lama? Buka surah 23 113. Biar kita duduk downnya. Berapa lama? Enggak cepat, Pak. Maka kalau kita salah, jadi anak kita nyesalnya luar biasa. Tidak bisa diputar ulang waktu itu. Dan waktu sama semua kita. Ada yang merasa kurang, merasa lebih, macam-macam di waktu ini. Nah sekarang kita merasakan atau tidak? Nggak bisa. Bapak coba lihat. Masjid yang bagus, Pak, udah mengkilap, saya tahu lama mulai pudar. Yang dulu kuat bangunan mulai kokoh, dibilas oleh waktu. Wala tuhlikuna illa dahar. Kalau orang kafir mengatakan kami tidak hancur kecuali dihancurkan oleh waktu, kata mereka. Enggak. Orang beriman enggak mati, kata Allah. Karena mereka punya ruh itu. Coba lihat. Dulu kita muda, hebat semuanya, tanpa sadar mulai putih. Mau dibilang apa? Pelan tapi pasti semua digilas. Yang sekarang rumah matanya bagus masih kecil atau mulai burem. Pendengaran pada awal kuat lama-lama turun. Enggak bisa kita di waktu pas oleh waktu itu. Enggak bisa kita stop waktu. Enggak bisa. Lanjut, Pak. Mereka menjawab. Oke, dari ayat itu 112 ya. Oke, 112 ya, Bena. Wala habis itu. Allah bertanya, berapa tahukah lamanya kamu tinggal di bumi? Qala kam labithum fil ardi. Berapa tahun lama kamu tinggal? Allah tanya ini. Mereka sebelum mengatakan kami punya 10 hari aja ya Allah. Berapa tahun kamu hidup di bumi? Jawaban mereka. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari. Sehari, 1 hari mereka mengatakan. Terus Atau setengah hari. setengah hari kata mereka ini. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Tanyakanlah kepada orang hitung, kata Allah. 10 hari. Yauman au ba'da yaum. Kata mereka mengatakan enggak ya Allah. 1 hari. Enggak, setengah hari. Allah tanya lagi, yang benar berapa hari? Aku tanya sekarang. Aku tanya sekarang. Makanya ketika orang kafir mengatakan surat apa tadi, kuntu turaba. Kalau aku tahu aku jadi, kalau bisa golkan lagi aja deh. Nanti kita lihat. 1 hari. Kata Allah, aku tanya berapa lama? Aku tanya sekalian lagi. Berapa lama kamu tinggal di dunia? Allah jawab lagi. Setengah hari berapa berarti, Pak? Setengah hari berapa? 12 jam. Allah tanya lagi. Berapa lama? Aku tanya betulan. Buka surat 79 ayat terakhirnya, 46. Allah tanya lagi. Hidup kita sebentar, enak menyebaran kan? Cepat betul. Maka rugi kalau kita diizinin Allah dalam sholat. Rugi serugi-ruginya. Sekarang masih kuat, iya. Saat kita udah gak kuat, baru menyesal luar biasa. 79. Oke. Ayat terakhirnya. Ilhasyallah. Bila bisa.
Mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak akan tinggal di dunia melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Illa asyiyatan aw duha. Tidak setengah hari ya Allah. Aku hidup hanya sore hari saja sebentar. Tidak asya aw duha, tidak ya Allah. Sebentar di waktu pagi saja. Bukan lagi setengah hari seperti mengatakan itu. Turun lagi. Berapa lagi? Illa asyiyatan aw duha. Kami hidup hanya sebentar sore hari atau sebentar pagi hari saja. Qala kam labistu fil ardi sinin. Berapa tahun kamu hidup? Jawaban pertama 10 hari. Turun mengatakan lagi, enggak ya Allah, aku hidup 1 hari. Berapa lama kamu hidup sebentar kata Allah? Setengah hari ya Allah. Berapa lama? Asyia, sebentar ya Allah waktu sore. Sebentar waktu pagi kata Allah. Berapa lama aku tanya sekarang? Berapa lama? Yang terakhir, surat 10:45. Mau dijawab yang ini. Iya. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat di siang hari. Sesaat di siang hari. Sesaat. Saya tanya sekarang. Ulangi lagi Pak biar dapat kita. Dan ingatlah akan hari-hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Kumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya saat di siang hari. Saat di siang hari. Saya tanya, maaf Pak. Namanya siapa Pak? Tonton. Umurnya berapa Pak? 65. 65 ya, simulasinya. Umur 65. Saya tanya umur SMA berapa? Ambil 16 ya. Kelas 2-nya. 16 dikurang 65 dikurang 16 berapa? 40 ya Pak? 50? 40 ya? 49. Kita ambil 65, kita ambil 65 deh. 65 aja, 15. Umur sama 15 ya? Masih ada. Berarti 40. 50. Saya tanya, Pak Anton jujur ya Pak. Bapak masih ingat nggak? Masih ingat nggak waktu masuk SMA dulu? Masih. Tek dari umur 65 tek butuh waktu lama nggak? Masih ingat nggak waktu SMA dulu Pak? Masih tek dari umur 65 ingat ke sana butuh waktu lama nggak? Butuh waktu lama nggak? Atau sekejap? Bapak masih ingat waktu SMA dulu? Sekarang umur 65 masih ingat? Ingat. Dari lompat 65 ke 15 butuh waktu lama nggak atau saat? Saya tanya. Ingat aja itu. Saat kan? Umur 65, ingat tek, kan umur 15 ini. Butuh waktu lama sebentar. Sesaat sekejap. Baru kemarin kalau kita reuni, baru kemarin ketemu kawan-kawan lucu. Seperti itu. Cepat betul waktu itu. Bukan maka soal penggunaan waktunya, bukan soal ininya. Penggunaan waktu kitanya. Coba ditarik lagi sekarang. Apa yang kita gunakan dari 15 ke sini? Itu dihitung Allah habis. Semuanya. Kita. Makanya masuk 65, umur 65 masih ingat SMA umur 15. Lompat kan ingat sekejap itu. Baru kemarin kita tinggal. Anak kita kemarin SD tahu sekarang udah kuliah. Keponakan kemarin SD udah menikah. Begitu cepat waktu itu. Maka rugi betul dong orang mengatakan serugi-ruginya soal waktu ini. Nah kalau kata Allah, ketika mengatakan semain terus permainan, semua bermainlah kata Allah. Bermainlah, tapi jangan lupa aku bermainlah tengah-tengah itu. Silakan kalian bermain kata Allah. Kumpulkan harta atau totalitas. Tapi jangan lepaskan aku. Berkuasa. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku habis semua udah. Nggak ada bermakna semuanya. Nggak bermaknanya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah permainan semua kata Allah. Mainlah. Tapi pakai aturanku. Kalau pakai aturanku enak permainan balik. Namun kalau tidak, kalian akan menyesal. Kumpulkan harta banyak anak itu bangga-banggaan kita Pak. Dari mana ke Amerika? Lulusan mana ini? Kata Allah itu. Ketika orang beriman mengatakan sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu anna sufaha.
Kata Allah mengatakan, beriman sebagaimana orang beriman. Kata, apa kau beriman seorang bodoh? Bapak mau tahu, ketika Bapak pakai agama, itu dianggap bodoh gitu ya. Ada Quran nih. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Mereka qalu anu'minu kama sufaha. Ala innahum sufaha. Kata Allah, kamu yang bodoh. Kamu aja enggak tahu, enggak sadar. Kita bodoh pada dianggap. Karena nggak uang, permainan, itu aja hidupnya, itu aja. Bukan salah, silakan persiapannya. Namun ketika kematian, wah, habis udah. Makanya tolong Pak, kejar mati-matian yang bisa dibawa mati. Saya ulangi lagi. Kejar mati-matian bisa mati. Jangan pernah kejar mati-matian yang tidak bisa dibawa mati. Kejar mati-matian. Sholat, ngaji, kejar mati-matian. Karena itu yang bisa mati. Bapak harta semuanya habis, nggak bisa ada mati. Silakan Bapak kejar mati-matian. Bangun malam, itu persiapan luar biasa. Masuk ke dalam, habis. Betul. Saya mengingatkan kita, nggak ada yang baru Pak. Buka IG, buka Facebook, nasihatan semua. Ketika dibuka kembali Quran, oh iya Bapak nalar sendiri. Permainan semua. Buka surat 57 Pak. Ayat 20-nya. 57, Al-Hadid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan suatu yang memainkan. I'lamu annama al-hayatu min al-mulah. Terus permainan lain terus. Permainan dan suatu yang memainkan. Terus Perhiasan dan megah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Berbangga-bangga. Coba Pak lihat aja. Itu aja, bangga punya anak, harta kumpul sebanyak mungkin, berkuasa sebanyak itu juga sama. Nggak salah Pak, tapi jarang baik gitu. Jangan dilipat semua. Bapak jarang buruk, dibalikin buruk betul. Banyak kasusnya. Bapak korupsi, ditarik oleh Allah, segitu juga lewat anak. Bapak mau ambil nggak baik, coba aja lihat. Lihat Bapak, lihat kasat mata semuanya. Kelihatan, dibawa kayak Bapak mau sesuatu, bawa pulang apa aja barang, kemudian yang kita bawa, yang kita kuat itu kita bisa, betul. Tapi kalau nggak bawa semua, kita juga beban luar biasa. Terus seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Terus Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna yang kuning kemudian menjadi hijau. Terus Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan. ya. Dan ini tidak baik adalah kesenangan yang menipu. Yang menipu Pak, silakan saja. Bapak cari habis-habisan. Ada yang kerja siang malam, silakan kata Allah. Jangan lupa sholat. Ada yang mengatakan bukan kerja ibadah. Kerja seperti apa konsep ibadah? Jika tidak sholat, apa kerja apa ibadahnya? Kerja yang kaitkan pada Allah. Ingat sering saya contohkan yang sangat logis Pak. Bapak tidak libatkan Allah, nggak ada artinya hidup kita itu kayak orang kafir. Masih ingat saya contohkan kemarin tuh, saya punya pisau halal. Saya punya ayam halal. Karena saya takut beli dari pasar ini colongan atau bagaimana, saya pelihara dari telur sampai itu ayam netas jadi ayam. Pisaunya saya takut beli di pasar, saya pandai sendiri, buat sendiri. Pisaunya halal, ayamnya halal. Ketika saya eksekusi, nggak gunakan bismillah. Saya tanya, apa jadinya? Haram? Pisaunya halal, ayamnya halal. Cuma nggak eksekusi pas potongnya itu nggak pakai bismillah. Haram, bayangin aja. Maka semua perbuatan kita kalau tidak dikaitkan pada rugi kitanya, serugi-ruginya gitu maksudnya. Iya, kalau bukan karena Allah, lillah, mukhlishina lahuddin. Terus aja, saling mengingatkan kita semuanya. Jangan pernah lepas Allah. Lepas Allah habis udah gitu. Lepas Allah lupa diri juga. Semua lupa Allah, lupa diri udah. Lupa diri pasti. Maka tetap bermain, jangan pernah jangan pernah lepaskan sholat udah. Lepas sholat udah. Membedakan kafir dan muslim, meninggalkan sholat, tarkus sholat udah. Kafir udah selesai. Terlepas mau logika seperti apa, Allah ciptakan. Bayangkan aja Pak, kurang apa Allah beri kepada kita semuanya coba. Sehat kita sekarang? Coba Allah hapus satu aja. Kemarin kayak COVID, oksigen, beli mahal, gratis nggak ya? Kurang apa Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma. Bagaimana kau ingkar kata Allah? Awalnya kau mati, aku hidupkan. Kemudian mati hidup. Bagaimana kau ingkar ya? Berangkat pagi kita di Bekasi dari mana? Berangkat pagi kerja di kota jam 3 jam 4 berangkat sholat. Kata Allah, aku yang kasih makan dirimu. Berapa juta? 10 juta. Aku cabut 5 habis udah.
Kita lupa. Sholat begitu aja panggilanku. Panggilan sholat kantor manggil kok, iya Pak Bos. Ya kata Allah, ya aku yang kasih makan bukan bosmu. Kau rasakan setelah gak kerja lagi. Pak jangan pernah tinggalkan satu, jangan pernah tinggalkan ini aja. Silakan Bapak mau gaya seperti apa. Inna sholat anil fahsya munkar. Otomatis ketika sholat tidak mungkin mungkar Pak. Tidak mungkin kita lakukan. Janji Allah. Coba ya. Coba ya. Jangan pas lagi butuh. Semua kita pas lagi butuh pada Allah. Datang malam sholat tahajud nggak habis minta ya Allah. Kata Allah, kalau aku kabulkan doamu terus, engkau tidak mungkin sholat padaku. Coba saya tanya sekarang, setiap doa kabulkan, saya doa mau sholat nggak? Jujur. Tinggal. Kita tinggal buka ayatnya. Ketika susah minta, ketika lupa Allah, semua kita begitu. Allah tahu betul. Makanya semua dikabulkan, kita tuh bohong kalau dikabulkan Pak. Maka pertanyaan saya, apa yang belum dikabulkan Allah? Coba saya tanya. Semua dikabulkan. Maunya kita belum tentu baik dirimu, kata Allah. Atau sebaliknya, kamu suka, buruk bagimu. Karena kita tahu semua ayatnya. Kamu nggak suka, baik bagimu. Aku kan tahu kamu nggak tahu. Minta doa nggak baik bagimu kalau kabulkan. Tapi buruk ini nggak baik bagimu juga. Aku tahu baik bagimu itu. Kamu nggak suka kan? Iya. Tapi suka. Boleh Pak, saya review lagi ayatnya. Pak, saya yakin surat Al-Baqarah 216. Semuanya. Maka waktu tuh gunakan maksimal Pak. Udah. Maka Allah bersumpah sampai terakhir wal asri. Bapak nggak main-main Allah itu. Allah tuh sumpah waktunya. Karena luar biasa waktu ini. Gak bisa dikuasai. Orang kaya bisa kuasai sesuatu, harta, jamu, semua, suasana, cuaca pun udah. Mereka panas dibuat dingin AC-nya, bisa mereka semuanya. Tapi waktu kata Allah enggak. Saya pernah dulu nonton film Time. Film Time itu orang punya waktu dicolong. Umur bapak disedot, saya panjang umur. Saling gitu filmnya. Saya bilang luar biasa buat film orang itu. Terkiram dia. Jadi kalau umur kita Pak, filmnya itu, saya bunuh bapak nih, dicajar umur bapak lari ke saya, dibunuh lari ke saya. Jadi begitu. Bayangkan aja kalau waktu bisa dicolong seperti itu. Panjang umurnya. Mau tahu orang paling loba? Habis ini kita buka. Oke. Silakan Pak. 216. Orang yang paling loba itu bukan gila harta maupun penyuka. Atas kamu berperang. Terus? Padahal berperang itu adalah suatu yang kau benci. Oke, ingat Pak. Pernah saya ulangi. Diwajibkan berperang. Karena kenapa? Perang itu urusan mati hidup. Dan perang itu yang paling sulit memerangi dirimu sendiri bukan orang lain. Kau benci, terus? Boleh jadi kamu benci suatu, padahal yang baik. Boleh jadi kamu benci suatu nggak suka, itu baik bagimu kata Allah. Terus? Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal yang amat buruk bagimu. Kamu suka itu, tapi buruk bagimu kata Allah. Kata Allah ini. Terus? Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Aku tahu kata Allah. Kamu kan nggak tahu, makanya minta istikharah padaku. Kata Allah, aku tahu, mau dirimu belum tentu baik bagimu, tak buruk kata Allah. Maka lekatkan pada Allah semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya mengatakan orang yang paling loba, yang paling serakah kata Allah, bukan cari harta semuanya. Orang yang mau panjang umurnya kata Allah. Wala tajidannahum ahrasan nas. Akan temu kamu orang paling loba kata Allah, yang paling serakah, bukan banyak harta kata Allah. Tapi mereka mau panjang umurnya sebanyak mungkin. Buka surat 2 Pak, Al-Baqarah. Terakhir juga kertasnya. Lagi surah 2 96. Oke, yang 9 benar berapa? Wala tajidannahum. Bapak ayat berapa? Surat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrasan nas. Orang paling loba, paling serakah bukan harta. Jadi kalau sekarang kayak korun itu di luar itu. Yang cari harta jabatan, nggak serakah mereka. Yang serakah nih. Yang paling serakah kata Allah. Yang paling serakah. Terus? Ayo Pak. Agak besar Pak. Boleh menyalain kan? Tujuan yang baik, alhamdulillah Pak. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang berpaling loba kepada kehidupan dunia. Sebentar dulu, biar sama-sama kata jenengan. Biar tahu Pak, sama-sama mohon maaf, dan sengaja dibacakan. Kalau ceramah, oke sebentar. Itu dia, oke. Itu Pak. Dua-duanya lah. Oke. Alhamdulillah kumpul semua. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia.
Terus paling loba nih, bentar dulu. Paling loba, paling serakah, manusia paling seropa. Wala tajidanna hum ahrasan nas. Maka kau merupakan manusia yang paling loba, paling serakah kehidupan dunia. Siapa mereka itu? Silakan. Bahkan lebih loba lagi dari orang-orang yang musyrik. Lebih loba lagi, lebih serakah musyrik. Terus Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Mau hidup 1000 tahun? Mau hidup 1000 tahun? Terus Padahal umur panjang itu sekali-sekali tidak akan menjauhkannya daripada siksa Allah. tidak akan jauhkan. Kata Allah, apa 1000 tahun? Tidak mungkin dia balik padaku. Aku kasih 1000 tahun lagi. Tidak mungkin, kata Allah. Melalui gambar. Aku kasih 1000 tahun, orang loba ini 1000 tahun, aku kasih umur, tidak akan jauh padaku. Aku kasih 1000 tahun lagi, tidak, 1000 tahun lagi, tidak akan mungkin balik padaku, kata Allah. Karena loba. Paling loba itu orang masalah waktu. Bukan uang, bukan harta. Waktu, mau hidup lebih lama. Orang kaya, Pak, kalau dia bisa di waktu, semua dibayar oleh dia. Tapi kata Allah, tidak. Waktu kita sama 24 jam. Soal penggunaan waktulah. Semua kaya kitanya. Maka siapa yang kaya, mereka menggunakan waktu maksimal padaku. Itulah yang kaya. Ketika waktu Bapak mau tahu, Pak, kayak tadi. Bapak tahu sholat, mau sholat, saya datang setengah 15, 2 menit lagi. Kita mau sholat, mau betul sholat. Apa yang terjadi? Buru-buru nyesal, Allahu Akbar. Begitu juga, sama juga. Nggak bisa dapat. Ulangi lagi, Pak, biar kita dapat, biar full. Dan sungguh kamu akan mengganti mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia ini. Terus mereka. Bahkan lebih loba lagi dari orang-orang yang musyrik. Terus. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Terus. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Tidak akan jauhkan. Sebab Bapak mohon maaf, mereka yang jauh dari Allah, ditambah umur lagi, enggak akan kembali. Ini jangan jauh. Yang serakah hidup itu semuanya. Mau kasih aku kasih itu, enggak, dekat, Pak. Kawan saya, Pak, di kampung itu suka judi. Sakit lah, Pak, kurus kena apa gitu. Sampai dibopong-bopong, Pak. Dibopong, nggak sholat, nggak apa. Dibopong, pokoknya udah kemana-mana, bopong, makan bubur gini aja. Sekarang sehat, tetap nggak sholat. Nggak sholat. Tapi mereka yang punya, saya baca buku juga, rata-rata mereka yang punya kesempatan kedua. Kemarin saya pernah cerita di sini, di Radio Solihin, di Duren Sawit sana, ada bapak lumayan berada sekarang. Dulu pokoknya jantung tuh udah tinggal matinya aja, sama ibunya dibaca Al-Fatihah kata dia, sembuhlah sekarang. Itu karena kesempatan udah mau mati, Pak. Itu sholat nggak pernah tinggal. Harta tuh karena tahu kesempatan kedua. Dan kawan-kawan saya yang dua orang yang pernah mati suri, itu pokoknya kalau ngaji sama kita, kamu ngaji deh, saya piring nggak mau orang tuh dia lakukan aja untuk bantu yang lain pokoknya. Karena dia pernah lihat. Kalau udah lihat begitu, jangan sampai kata Allah, waktumu habis, teks selesai, udah masuk ke dalam, minta keluar, jangan sampai kata Allah. Baru aku buktikan, tidak bisa begitu. Jangan sampai waktu kan selesai nih. Mereka selesai kata Allah, wa ma tuhlikuna dahar, kata orang kafir, kami hanya dihancurkan oleh waktu. Ketika masuk ke sini, minta keluar lagi. Kami orang yakin ya Allah. Enggak bisa begitu kata Allah. Di sinilah. Buka surat 32 ayat 12. 32 ayat 12 ya. Ketika mereka melihat azab baru mengatakan, aku yakin ya Allah. Aku yakin. Aku tolong kembalikan sebentar. Terus? Oke, ayat 12 ya. 32 ayat 13 ya. 12. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya, terus di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami di dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Udah habis sudah yakin. Aku dengar ya, aku lihat. Tolong kembali. Ini mungkin kan anu yakin. Enggak kemana. Habis, Pak, baru kelihatan semua berat kebuka oleh Allah, azab semua, lihat, pernah dengar bagaimana siksa semuanya, tolong kembali ke sebentar saja, aku pasti yakin, kata. Kemana aja kemarin kata Allah. Habis kesempatan seperti ini, Pak. Nyesal kita, minta kembali ke dunia, Pak, janji Allah semuanya. Ketika masuk ke sini waktunya, waktu kita sampai sini ajal selesai, habis sudah. Nah, orang beriman kata Allah enggak mati permasalahannya. Orang kafir habis, teks selesai.
terserah saya mati, masuk deh. Orang beriman. Wala taqul lima yuqtalu fi sab'il amwat bal ahya. Jangan pernah orang mengatakan orang mati, orang beriman itu mati. Mereka hidup kata Allah. Mati itu kan berpisah ruh dan jasad aja, Pak. Di perut ini hidup, ketika hidup perut rahim keluar, kata alam rahim kita mati. Keluar dunia, kata dunia kita hidup. Ketika dunia ruh dan jasad nggak bisa masuk alam, kata mati. Nanti gabung lagi. Kata Allah, orang kafir habis. Kuntu turoba. Apa mana ayatnya Ustaz? Ada lupa? Yang apa? An-Naba terakhir itu? Surat An-Naba, Pak. 78. Ayat 40-nya. Lupa. An-Naba 78. 78. Surat 78. Ayat 40. Iya lupa. Apa itu teroba juga itu? Ya. Nanti kita bahas lagi. Terakhir. Allahu Akbar. Karena itu rasakanlah. Terus? Dan kami sekali-sekali tidak akan menambah muslimin dan mengazab. Oke, terus? Sesungguhnya orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u. Aku ada 40 Pak, ayat 40-nya. Inna anzarnakum. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Terus? Hari manusia melihat apa-apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Terus? Dan orang-orang kafir dikatakan. Wa yaqul kafir. Dulu kalau bisa aku balik ke nol lagi. Kuntu turoba. Yaqul kafir ya Allah dari kuntu. Kalau bisa aku balik ke nol lagi. Saya membahas filosofinya satu Allah tapi nggak berwaktu. Insyaallah. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya. Semoga bermakna waktu kita bertambah. Bulan Rajab masuk 7 harinya. Tolong persiapkan Ramadannya, insya Allah terbaik. Yang banyak merajab ini Bapak, banyak sholat, latihan sholat. Waktunya tolong dipersiapkan karena malam Ramadan nanti ada di malamnya sholatnya. Kalau Sya'ban itu banyak puasanya, makanya siang. Kalau kita matang malam dan siang, balik ke Ramadan lebih enak. Kebeluangkan waktunya. Jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin gunakan maksimal. Dan bertambahnya waktu sekarang tanpa terasa Januari masuk tanpa kemarin. Tahu kemarin baru rasakan tinggal 2 bulan lagi Ramadan. Baru kemarin Ramadan kita rasakan. Begitu cepatnya waktu itu. Makanya gunakan maksimal. Alhamdulillah, tolong dijaga sholatnya. Tolong dijaga. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena keberuntungan kita bisa motor waktu di sholat itu sendiri. Baik, sebelum kita tuh boleh. Udah selesai? Atau ada? Oke. Baik, waktunya habis ya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya semuanya. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah wa rahmah. Anak-anak kita menjadi akan soleh-solehang. Baca ditanya. Oke. Di itu ada yang bertanya, apakah tanda usia kita berkah? Tanda berkah, dekat pada Allah. Dekat pada Allah. Tidak semua berkah itu kan begini. Berkah itu balikannya. Dari orang merasa diri. Barokah. Barokah. Tambah-tambah butoh. Kabaro, balikannya. Siapa orang berkah? Orang yang tidak membesarkan diri. Bapak kalau orang-orang mesinnya, kalau orang besarkan dirinya itu kerdil. Orang kerdil kecil itu membesarkan dirinya mengecilkan Allah. Sedang orang berkah itu nanti berkah Al-Baqarah surat 7. Kalau turun ke langit dan bumi, wattaqau amanu, beriman dan takwa pasti keberkahan. Nah, dekat pada Allah keberkahan itu turun. Tapi kalau dia sombong, tidak dapat keberkahan dalam hidupnya. Jadi keberkahan itu datang ketika kita lekatkan diri selalu kepada Allah, keberkahan itu. Bukan kita yang besar, tapi Allah yang akbarnya. Kalau Allah akbar, kita pasti berkah. Kalau kita yang berkah akbar, maka Allah kecil, maka yaitulah Fir'aun, Qarun, seakan-akan harta mengalahkan mereka, jabatan mengalahkan mereka, bukan Allahnya. Kalau Allah mengatakan insya Allah. Nah makanya salah satu berkah itu tidak bisa tidak, sholat itu sebenarnya. Ayatnya tentang kalau Allah turun ke keberkahan, kalau beriman bertakwa, apakah alam barokat minas sama, pasti keberkahan turun dari langit. Ya, jadi jawabannya dekat pada Allah, intinya ke sholat. Kalau tidak sholat bagaimana mau ini kan? Tetap jaga sholatnya. Tambah banyak malam, tambah berkah hidup kita insya Allah. Oke. Ustaz tadi menyatakan kalau orang sholat itu terjaga waktunya, bahkan dia terkontrol kehidupannya. Bagaimana kalau dalam istilah dia sholat terus maksiat jalan, dan bahkan orang itu rajin sholat tapi korupsi itu
Bacanya berat Ustaz. Saya pakai Quran ya, surat 4 Pak. 142. Versi Allah ya Pak. Munafik itu bukan versi manusia. Versi munafik itu mengatakan kalau versi munafik, orang munafik itu kata Allah, orang munafik ini, para orang munafik nggak main-main. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza qala minhuna. Kalau bicara bohong, janji dikhianati, percaya apa tuh? Ngomong wa idza hadatsa, sifat orang munafik. Kata bohong, ya, janji, kata wa idza wa'ada akhlafa wa idza qala minhuna. Dipercaya, khianat. Itu orang-orang apa namanya munafik. Versi Allahnya termasuk orang munafik itu seperti itu. Boleh dibacakan? Ya 142. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Oke, orang munafik menipu Allah. Kata Allah ini, orang munafik menipu Allah. Terus? Dan Allah akan membalas tipu mereka. Terus, nih Allah balas tipu mereka. Terus? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Orang munafik. Idza qamul kok salah. Munafik ini kata Allah. Bukan lagi ini. Munafik itu malas, sholat itu malas. Munafik itu parah Pak. Tempatnya neraka paling bawah. Kafir itu masih di atas mungkin. Paling bawah kata Allah. Enggak main. Malas sholat gitu. Bukan enggak sholat. Fawailul lil musallin, enggak main-main sholat itu sebenarnya. Maka kita perbarui sholat kita. Boleh jadi fawailul lil musallin. Begitu bukan? Celaka yang sholat bukan enggak sholat. Yang sholat. Berarti masalah sholat kita tinggal perbarui lagi di bulan Rajab ini. Terus lanjut. mereka bermaksud ria Terus. dengan menjadikan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Itu siapa munafik itu? Siapa dua? Sekarang saya langsung. Mungkin Ustaz, munafik udah bahasa-bahasa. Udah kata Allah sendiri. Lagi butuh, celaka juga sholatnya. Sholat Pak, kalau nggak percaya begini aja. Selama seminggu saya minta. Adzan datang sholat. Adzan datang sholat. Kalau udah begitu Pak, urusan Bapak dipenuhi semua. Coba aja buktikan, coba saja. Coba saja, jangan pakai ini. Bapak coba lihat, sholat awal waktu. Saya punya kawan Pak, masih saya ingat. 2015 saya ketemu kawan Pak. Ketemu kawan saya ini, dulu hidupnya luar biasa ngutang seperti. Janji sama saya mengatakan, kok tenang hidup kamu. Saya bisa sholat juga. Saya bilang saya sholat awal waktu. Dan Jumat 15 menit, 20 menit dia datang. Saya belum bisa Jumat itu. Dan dilakukan semenjak 2018 Pak, saya sholat di awal waktu. Dan 2019 saya terapkan keluarga saya betul sampai sekarang aja ada halangan ini. Itu mereka bangun jam 3 semuanya. Itu nikmat luar biasa, sulit dijelaskan seperti apa. Sama seperti puasa Pak. Kata orang kafir, bodoh ngapain tahan lapar. Tapi ketika nikmat berbuka nggak bisa dibayar oleh mereka, triliunan rasa nikmat itu. Sholat pun sama, nggak bisa dibayar orang-orang. Yang sholat malam lebih hebat lagi. Coba deh Pak, coba saja dulu. Mengaku beriman, coba ada waktu azan datang aja dulu. Kata Allah, bilang aja sama Allah, ya Allah, aku dahulukan urusanmu. Tolong urusan. Kata Allah, beres. Coba saja. Coba selama seminggu aja. Bapak mau tenang, mengaji, coba aja kata Allah, coba. Aku yang janjiku pasti gitu loh. Coba aja Pak, azan. Kawan saya ada Doni sini namanya. Pelatih yang ini. Bangkrut habis-habis Pak, mobil semuanya. Ketika ada sholat terus aja cuma berapa puluh hari itu. Naik lagi. Terlepas bukan dunianya kita lihatnya, tapi karena Allahnya, Allah kasih lebih keberkahan. Repot Pak urusan dunia. Bapak nggak sholat repot direpot kalau urusan dunia, betul. 145-nya Pak, 142 itu 145-nya. Baca 145-nya. Orang munafik tadi malah sholat, ingat Allah, ria, terus 145-nya Pak. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya terdekat dengan paling bawah neraka. Nerakanya paling bawah. Ulangi lagi Pak, biar gedein Pak, itu Pak biar nyalain Pak. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan dengan paling bawah neraka. Tuh. Apa namanya? Kerak neraka. Terus, ada. Terus. Tidak. Sekali lagi Ustadz, begitu bahasanya justru parah, munafik lebih parah lagi. Kalau kafir lebih enak, musuh jelas. Yang munafik parah betul. Iya. Dan kemudian Bapak coba lihat lagi butuh. Tapi ketika saat insya Allah kuatkan pada Allah, macam begitu jawaban. Kalau insya Allah, kalau sholat, insya Allah enggak. Insya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang. Nggak mungkin Bapak ngajian juga. Orang munafik nggak ada Pak yang sholat subuh. Bersih dari polusi orang munafik subuh itu dah. Orang beriman semua. Dia wajib beriman tuh lihat subuhnya aja. Kalau Bapak udah sholat subuh pasti menang. Zuhur asar kesan sangat mudah. Tapi kalau subuh udah tinggalan udah hancur. Bahkan kalau Ramadan Pak kita tidur habis subuh kayak MT lo bangunnya. Malas, coba lihat.
Insya Allah. Oke. Baik, karena waktu sudah selesai ya. Semoga sekali lagi, semoga keluarga kita tetap menjadi keluarga sakinah dan rahmah. Kita, anak kita semoga tetap jaga waktunya dalam sholatnya. Ingat sholat itu Pak, tiang agama, nggak ada hancur semuanya. Tetap di waktu ininya. Dan bertambahnya waktu, siapkan bulan Rajab Syaban ini. Semoga kita betul matang sampai bulan Ramadan baik buat kita semuanya. Semoga keberkahan diberikan Allah kepada kita semuanya. Kita doa sama-sama, semoga keluarga kita menjadi keluarga bahagia, harmonis semuanya. Ala hadzal niyah wal qanut salih al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام على رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله في ما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وجه سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوسلنا بالعالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلنا من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما Ya Allah, sucikan hati dan pikiran kami ya Allah. Jadikan kami orang betul beriman dan bertakwa ya Allah. Sampai suatu syuruk ini kami mengkaji ayat-Mu ya Allah. Berikan keberkahan dari langit ya Allah. Dalam keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah dan rahmah ya Allah. Keluarga yang baca Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang selalu mendirikan sholat ya Allah, waktu dan berjamaah ya Allah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat lainnya ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang suka berzakat, infak dan sedekah ya Allah. Dan suka betul lain ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, boleh jadi kami ada di dunia ini berkat orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami telah menolong kami ya Allah, lebarkan kubur mereka, tanah kubur mereka, ampun dosa-dosa mereka ya Allah, dan pada surgamu ya Allah. Jika orang tua kami sakit ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Semoga sakit menjadi penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Jika orang tua kami sehat ya Allah, kuatkan mereka untuk beribadah padamu ya Allah. Jadikan kami orang teladan dan anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak saleh-saleh ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, itu terbaik saya bisa berikan. Mohon maaf kata sana. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.